Sepatu di sini bagus, tapi agak mahal. Semua sepatu kami diimpor dari Italia. Kalau suka beli saja, pilih sepasang yang kamu suka dan coba. Coba pasangan ini. Suamimu sangat baik padamu. Ukuran berapa, Bu? Biar saya ambilkan. Ukuran 37. 37 ya? Oh, ini ukuran 36,5. Oke, ukuran 37 ada di gudang. Saya akan minta kolega saya untuk mengambilnya. Tunggu sebentar. Hei, Bu. Ini ukuran 37. Kenapa tidak mencobanya dulu? Ini juga gaya utama kami tahun ini. Lagi pula saya sedang menunggu. Oke, biar saya coba dulu. Oke. Zijun 51390 ambilkan saya sepasang ukuran 37. Oke, segera. Bagaimana? Oh, kenapa tidak kita lepaskan saja? Saya akan ke toko lain. Tidak jangan. Bu, saya akan ambilkan untuk Anda dalam 2 menit. Kenapa tidak mencoba pasangan ini? Sepatu ini sangat nyaman dipakai. Bagaimana yang ini? Saya pikir bagus. Jangan ambil pasangan itu. Saya cukup suka pasangan ini. Oke, Zijun. Jangan ambil. Pelanggan tidak mau. Terima kasih. Apakah Anda suka? Ya. Saya pikir yang ini. Pasangan ini bagus. Baiklah, kita ambil pasangan ini. Apakah kamu tidak akan ke bioskop? Kami sedang terburu-buru. Benar? Kenapa tidak kita lepaskan saja? Saya pikir. Maaf. Terima kasih, saya akan pergi ke toko lain. Menurut saya mereka terlihat bagus, Bu. Saya menemukan sepatu saya. Apakah Anda ingin mencobanya bersama? Ini dia Nyonya. Nyonya, kolega saya telah menemukan sepatu untuk Anda. Mengapa tidak mencobanya? Anda bilang Anda tidak akan tahu apakah pas atau tidak sampai Anda memakainya. Oh, tidak perlu. Kami ada urusan. Bukankah tadi Anda bilang suka sepatu ini? Karena Anda sudah mengeluarkannya. Anda harus mencobanya. Tuan Nyonya, jangan khawatir. Setiap ukuran hanya ada satu pasang. Saya jamin Anda tidak akan bertemu orang yang memakai yang sama. Mencobanya untuk Anda. Tidak. Saya akan ambil yang ini. Bagus sekali. Apakah Anda ingin melihat? Apakah ada model lain yang Anda suka? Anda bisa mendapatkan kartu VIP. Pertama untuk mendukung bisnis toko kami. Dan yang kedua untuk menyenangkan istri Anda. Yang itu tolong dibungkus juga. Bukankah Anda juga suka yang ini? Saya akan ambil semuanya. Bagus sekali. Anda yang bayar. Saya akan membungkus sepatunya. $10.500. Passwordnya tetap sama. Oke. Mana Pia? Kakek dan nenek sedang bermain dengannya di rumah. Saya akan mengajak mereka ke bioskop lalu pulang. Tolong tanda tangani di sini. Ini 2 pasang sepatu, terima kasih. Ini kartu Anda. Ini struknya. Ayo. Oke. Ini. Terima kasih, hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Selamat datang lain kali. Apa yang kamu katakan ke pria itu tadi? Apa kamu minta nomor teleponnya? Sihir apa yang kamu gunakan? Kamu bikin dia beli 2 pasang sepatu dalam hitungan menit. Bisa ajarin aku nggak? Itu mantan suamiku. Lalu kamu nggak merasa seperti dan menelannya dengan darah. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Aku pasti jadi yang pertama di performa bulan ini. Keyakinan apa yang kamu pegang untuk menyambut mereka dengan senyum cerah? Aku percaya aku akan dapat juara pertama dalam penjualan. Kalau aku tunjukin mood jelekku ke mereka, aku nggak akan dapat apa-apa. Tapi kalau aku sambut mereka dengan senyum, aku bisa jual 2 pasang sepatu lagi. Mana yang lebih worth it? Luo Zijun, kamu luar biasa. Kamu tahu dia jual sepatu di sini. Oh, aku nggak tahu. Kayaknya agak sakit beli 2 pasang sepatu semahal itu. Oh, udah beli. Ayo makan sesuatu. Lalu kamu dan anakmu nonton film. Aku pulang temani Ping Er. Aku mau semangkuk pangsit. Oke. Ya, semangkuk pangsit. oke, tunggu sebentar. Ya. Halo, ini Zijun. Aku mau tanya kapan aku bisa jemput Ping Er. Halo Zijun. Kami semua sangat merindukanmu sampai sekarang. Kami semua menganggapmu sebagai menantu kami.
Ping Er senang sekali di sini. Dia bilang mau menginap di rumah nenek hari ini. Dan pulang hari Minggu. Boleh enggak? Ping Er bilang ke mamamu. Iya, Mama. Saya ingin pulang pada hari Minggu. Tolong. Hahaha. Lihat Ping Er sangat senang di sini. Zia Jun, apakah itu baik-baik saja? Yah, di masa depan. Oh, kamu bisa meninggalkan Ping Er bersama kami di akhir pekan. Dan kamu juga bisa beristirahat. Ini akan lebih mudah. Apakah itu baik-baik saja? Oke. Maka saya akan menjemput Ping Er besok. Kamu harus pulang besok. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan selamat tinggal. Ini. Biar saya bantu kamu memeriksa. Ini sama dengan 7. Saya tidak memikirkan 22. Tambahkan 2 yang pertama lalu kurangi. Dan kemudian hitung lagi. Oh, hampir. Ping Er tidak di rumah. Malam yang langka dan damai, tapi saya tidak tenang. Saya gelisah. Ternyata sibuk itu hal yang baik. Tetap sibuk. Tidak ada waktu untuk merindukan masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan. Tapi begitu saya berhenti. Selama periode ini, perasaan yang belum sempat dicerna datang berdatangan. Siapa? Dingdang, kenapa kamu di sini? Sulit karena anak saya tidak di sini. Untuk menghidupkan kembali malam kumpul-kumpul kita. Ini malam kumpul-kumpul perempuan. Kamu seharusnya hanya memakai piyama. Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Saya hanya seorang pacar. Klub perhiasan. Ada pesta malam ini. Ayo kita pergi bersama. Apa hubungannya perhiasan dengan saya? Ini bukan obral supermarket. Saya tidak meminta kamu untuk membeli. Ini malam lajang sekali seumur hidup. Bagus untuk pergi keluar dan mengubah frekuensi. Berdandan dengan baik. Ganti dengan gaun yang cantik. Mungkin kamu bisa bertemu dengan orang yang akan menghabiskan sisa hidupmu bersama. Itu terlalu tidak bisa diandalkan. Lebih baik aku tetap di rumah. Tidak. Buktikan padaku bahwa kamu belum menyerah pada dirimu sendiri. Kamu bahkan bisa memaksakan dirimu memakai gaun ketat. Oh, aku bahkan tidak tahu di mana pakaian itu. Cari saja. Wow, Kamu tidak akan pernah punya kesempatan untuk berdandan seperti ini lagi. omong kosong. Selama kamu mau, kamu masih bisa berdandan seperti ini di usia 80. Di usia 80 kamu akan menjadi nenek sihir. Titik terendah hidup akan segera berlalu. Nona, kamu akan bertemu orang-orang baru. Dan memulai hidup baru. Ayo nenek sihir tua, ayo kita keluar. Apa masalahnya? Aku masih tidak mau pergi. Kita sudah sampai. Kenapa kamu tidak pergi lagi? Sekarang aku diminta untuk berpura-pura di tempat seperti ini dan berbicara tentang selera hidup romantis. Aku tidak terbiasa. Jangan pikir aku berdandan begitu cerah. Tetapi yang kupikirkan hanya kebutuhan sehari-hari dan jadwal untuk minggu depan. Jam berapa menjemput anakku dari sekolah? Kenapa kamu tidak masuk dan bermain? Maaf mengecewakanmu. Bersenang-senanglah. Ayo pergi. Aku bilang kamu pergi bermain. Aku bilang akan pergi bersamamu. Kamu tidak mau masuk. Kamu pikir aku benar-benar suka masuk? Kenapa aku harus bicara tentang romansa dan selera hidup dengan mereka? Aku hanya ingin mengatur beberapa kegiatan untukmu. Untuk meredakan hidupmu yang membosankan. Jika kamu tidak mau pergi, aku juga tidak akan pergi. Kamu benar-benar tidak pergi? Jika kamu tidak mau pergi, ayo kita makan sesuatu di seberang jalan. Lalu pulang dan tidur cantik. Beristirahat yang cukup. Lanjutkan perjuangan besok. Oke, Wang. Apakah kamu ingat Li Rui? Li Rui?
Li Rui yang mana? Teman sekelas kuliahku. Yang dulu kuliah di Universitas Tsinghua lalu ke luar negeri. Kalau saja kamu tidak di Shanghai dan dia di Beijing, mungkin kalian sudah jatuh cinta dan menikah. Oke, Kami sudah lama tidak berhubungan. Aku datang padamu. kami sudah janji bertemu minggu depan. Kamu punya pacar. Aku ingin menghidupkan kembali cinta lama kita. Kami sudah lama tidak berhubungan. Kita bisa tahu apakah cinta lama kita masih ada setelah bertemu. Hannah. Kasih aku kesempatan. Biarkan aku membuat garis dengannya. Benar? Dan kamu? Apa kamu akan jual sepatu sendirian sampai tua? Bagaimana aku bisa menemukan seseorang dengan penampilanku? Bagaimana jika aku menemukan Chen Junsheng lain? Apa yang terburuk yang bisa terjadi? Aku sudah melewati masa-masa tersulit, bukan? Apakah semudah itu? Pernahkah kamu berpikir, orang seperti apa yang ingin kamu temui dalam beberapa dekade ke depan? Dan seperti apa hidup yang akan kamu jalani? Kamu pasti pernah memikirkannya, benar? Tidak. Sungguh tidak. Hah? Apa? Pernahkah kamu memikirkannya? Aku memikirkannya setiap hari. Tidak ada gunanya. Aku tidak tahu apa yang telah kulakukan untuk pantas mendapatkannya. Tuhan memberiku teman yang baik. Berbagi kebahagiaan denganku dan berbagi kekhawatiranku. Jika ada beberapa orang di dunia ini yang tidak bisa ku kecewakan, maka Tang Jing pasti yang paling penting. Tapi permainan favorit Tuhan adalah menguji keyakinanmu yang paling teguh. Jadi kamu? Kenapa kamu beli banyak barang? Kamu tidak banyak menghasilkan uang sebulan. Bukankah kamu terluka? Dan kamu akan terbaring di tempat tidur selama 2 bulan. Hah? Tidakkah kamu lihat aku benar-benar pincang? Ku beritahu untungnya ibumu sehat. Aku memperhatikan perawatan. Aku minum susu dan sebagainya. Jadi tulangku kuat. Kalau tidak jika dia mendorongku, aku benar-benar harus berbaring di tempat tidur selama 2 bulan. Aku tidak bisa bangun. Kenapa kamu memandangiku seperti itu? Ibu, aku benar-benar ingin tahu bagaimana kamu bisa membuat orang lain percaya bahwa lukamu serius dan perlu berbaring di tempat tidur selama 2 bulan. Dan mengomentari bahwa kamu tidak berguna dan orang yang jujur. Apa? Orang punya banyak sisi. Jadi yang sebenarnya adalah Cui putus dengan pacarnya. Pacarnya tidak senang dan datang untuk berdebat denganmu. Kamu hanya berpura-pura jatuh untuk mendapatkan simpatikan. Ya? Apa maksudmu dengan berpura-pura? Itu tidak benar. Sungguh aku akan kesilio perjalanan kaki. Aku benar-benar selesai. Lihat ini. Sepatu dansa. Kamu tahu itu. Mereka tinggi dan kemudian dia datang. Dia menarikku. Dia bilang ingin bicara di luar. Aku juga sangat takut jadi aku tidak sengaja keseleo pergelangan kaki. Aku kesilio perjalanan kaki. Kemudian kamu duduk di tanah dan menolak untuk bangun. Dan menangis keras untuk mendapatkan simpati semua orang. Kemudian Cui mengira kamu sangat menyedihkan. Dan dia memutuskan untuk bersamamu. Benarkah? Jika kamu bersikeras mengatakan itu tidak apa-apa. Ibu, tidakkah kamu merasa kamu dibuat-buat? Dan tidak berkualitas? Dalam suatu hubungan, apa yang berkualitas atau tidak? Contohnya saat naik bus. Ada tempat duduk, kamu memberiku dan aku memberimu. Itu yang berkualitas. Aku mengejar kehidupan bahagiaku sendiri. Aku hanya tidak mau mengakui kekalahan. Apa jenis kualitas yang aku miliki? Tapi kamu dan Zikun.
Kamu pasif. Dan kamu hanya mengikuti arus. Aku tidak punya masalah. Tapi kamu punya masalah. Kamu harus belajar dariku. Kita semua punya masalah, hanya kamu yang tidak punya masalah. Oke, bagaimana denganmu? Jaga saja keselamatan pribadi dan keamanan barang-barangmu. Jangan sampai ada masalah. Oke, aku pergi sekarang. Hei, jangan-jangan. Zikun akan datang nanti. Kalian bisa makan malam bersama. Ibu ambil 1.000 yuan ini. Aku sekarang punya uang dari hasil menjual dan sepatu. Aku dapat komisi lebih banyak. Bulan depan aku akan bayar Zikun. Oh, nak. Mengapa kamu memberiku uang? Apa kamu gila? Atau kamu terlalu banyak dapat uang? Bukankah Zikun baru saja membawakanku uang? Kapan aku suruh Zikun bawa uang untukmu? Anak nakal. Kamis Rabu, Zikun pergi ke tempatmu dan membawakanku 1.000 yuan. Ibu dan kakak ada di sana. Apa kamu makan di sini? Mengapa kita tidak keluar makan? Zikun, biar ku tanya. Bukankah kita sudah lebih dari seminggu tidak bertemu? Mengapa kamu bilang pada ibu? Kamu ke tokoku hari Rabu lalu. Dan kapan aku menyuruhmu bawa uang untuk ibu? Dari mana kamu dapat uang itu? Hei. Apa yang terjadi dengan kalian berdua? Oh, aku bertemu polisi hari itu. Aku bertemu Chen Junsheng. Aku tidak menyapanya. Dia mendekatiku dan menyapa lalu. Dia bersikeras memberiku uang. Dia memberiku, aku tidak mau tapi dia bersikeras. Dia terus memberikannya padaku. Di jalanan, yang cukup canggung. Aku pikir ya sudahlah, aku akan menerimanya. Dan memberikannya pada ibuku. Aku menyimpan sebagian untuk diriku sendiri. Kamu bertemu Chen Junsheng. Di mana kamu bertemu dengannya? Di gedung perusahaan mereka. Kenapa kamu turun ke bawah gedung perusahaannya? Apa itu disebut bertemu? Jika kamu butuh uang, kamu bisa meminta padaku. Kenapa kamu pergi padanya? Aku sudah bercerai dengannya. Itu bukan urusanku. Apalagi kamu. Jika kamu meminta uang padanya, mereka akan berpikir aku yang menyuruhmu melakukannya. Mereka akan berpikir semua orang yang bernama Luo tidak tahu malu. Kamu tahu tidak? Oh, apakah perlu? Aku tidak meminta uang padanya. Dia yang bersikeras memberikannya padaku. Dia memberikannya padamu dengan sukarela. Apalagi yang bisa kamu lakukan selain meminta uang? Dia memberimu uang untuk menyingkirkanmu dan kamu menganggapnya sebagai kebaikan. Telepon dia. Kembalikan uangnya padanya. Kenapa aku harus membayar? Ini hanya sedikit uang, kenapa aku harus mengembalikannya? Aku tidak akan meminta uang padanya lagi, itu saja. Ini hanya sedikit uang. Luo Zikun, jika kamu tidak menelepon hari ini, aku yang akan menelepon, oke? Lakukan saja. Jika aku punya uang, apakah aku akan pergi padanya? Meminta uang. Lihat dirimu, memintamu sekarang. Kenapa aku harus meminta padamu? Letakkan teleponnya. Letakkan. Kamu dengar aku? Kamu tidak bisa melakukan panggilan ini. Kenapa aku harus membayar kembali? Zikun tidak mencuri atau merampok. Kenapa aku harus mengembalikan uangnya padanya? Apakah Chen Junsheng berhutang 2.000 yuan padamu? 2.000 yuan terlalu sedikit. Bukan hanya dia yang harus bertanya. Aku akan menanyakannya nanti. Aku akan memberitahunya bahwa dia telah melakukan sesuatu yang jahat di dunia ini. Baiklah, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Oke. Aku akan pergi dan memberitahu Chen Junsheng. Aku adalah aku mulai sekarang. Kamu adalah kamu. Cepatlah. Cepat kejar kakakmu. Berikan ponselmu padanya. Oh, kakak, ponselmu. Jangan marah. Aku berjanji tidak akan pernah menemui Chen Junsheng lagi. Apakah itu baik-baik saja? Seburuk-buruknya aku akan mencari pekerjaan lain. Atau mencari pekerjaan dengan gaji lebih tinggi. Bahkan sekarang, meskipun aku menabung, uangnya tetap tidak cukup untuk membiayai anak dan suami. Semakin besar anak, semakin banyak biayanya. Ini bukan solusi. Apakah kamu sudah membahas dengan Baikun apa yang harus dilakukan? Aku sudah membahasnya dengannya. Berbicara dengannya tidak ada gunanya. Sebenarnya aku sering berpikir bahwa jika aku menemukan pria kaya dulu, mungkin keadaan tidak akan seperti ini sekarang. Aku tidak berarti seseorang yang sangat kaya. Maksudku seseorang, setidaknya ketika aku pergi ke supermarket, kamu bisa membeli apapun yang kamu inginkan. Setiap bulan, aku tidak perlu menghitung uangku dan menunggu hari gajian. Sebenarnya itu sudah cukup. Itulah yang kita sebut kaya. Kamu sama sekali tidak banyak menuntut. Jangan tertawa padaku. Sekarang ada orang seperti itu di depanmu. Kamu pasti tidak akan menolaknya. Kamu tidak perlu naik bus pagi dan sore. Ada orang yang akan membantu menjaga anakmu. Di akhir pekan, kamu bisa pergi keluar dan bersenang-senang. Kamu bisa membeli apapun yang kamu suka. Jika kamu tidak ingin memasak, makan di luar sedikit. Tidakkah kamu tergoda?
Bahkan peri pun harus tunduk pada kenyataan. Jangan marah padaku, aku pergi. Jangan marah padaku. Tunggu sebentar. Rp1.000 ini awalnya untuk ibu. Ambil saja. Ini pinjaman dariku. Jangan main-main seperti ini. Hati-hati di jalan. Aku tidak membimbing atau mentolerir Chen Junsheng. Itu karena dia benar-benar bisa menanggungnya dengan diam. Aku akui aku keras padanya. Tapi aku harus mengakui bahwa dia telah berbuat baik untuk Chen Xing dalam proyek ini dan membuat kami bente bangga. Minum di siang hari itu jarang. Treat Dewi kamu. Untuk bimbingan dan toleransi kamu kepada bawahanku. Tahun ini, dia akan menjadi karyawan bintang Morningstar tahun ini. Dan kamu? Kudengar kinerjamu tidak bagus tahun ini. Pekerjaan seperti bertani. Ada tahun baik dan tahun buruk, jadi jangan khawatir. Aku tidak. Ya. Lao Zhong, mari minum bersama. Aku tidak. Hei, tunggu sebentar. Aku mengundangnya ke sini hari ini. Hanya ingin memberitahu semua orang. Aku akan mulai berkencan. Ah? Siapa itu? Pria atau wanita? Hihan. Cerita aku dan kamu. Mulai sekarang sudah selesai. Lao You, kamu juga dengar itu. Jika aku membawa pacar, atau dia membawa pacarnya ke sini, kamu harus siap mental. Aku akan menganggapnya sebagai lelucon. Aku sudah punya janji kencan. Oh? Kemarilah. Lao Zhuo dan pacarnya sepertinya sedang bertengkar. Hihan marah. Apa ini trik untuk memprovokasi Hihan? Bagaimana jika suatu hari aku bawa pacar ke sini? Apa kamu akan sedih? Dan khawatir tentang aku? Aku akan mati. Sungguh? Siapa yang akan kamu kencani? Teman sekelas kuliah? Teman sekelas kuliah. Yang jurusan teknik biologi. Tidak. Ketika kita masih di sekolah, kita tidak banyak berhubungan. Sudah lebih dari 10 tahun. Sepertinya ada lebih banyak topik untuk dibicarakan. Kita belum bertemu lebih dari 10 tahun. Menurut pengalaman orang lain, biasanya lebih baik merindukan daripada bertemu. Kamu punya kecerdasan emosional dan intelektual yang tinggi. Kamu tidak benar-benar percaya bahwa setelah tidak bertemu, dan masih jatuh cinta pada pandangan pertama, dan menikah. Apa kamu tidak mengerti maksudku? Kamu punya kecerdasan emosional dan intelektual yang tinggi. Apakah lebih baik bertemu atau merindukan orang ini? Tidak masalah. Siapa orang ini? Atau bahkan tidak masalah. Yang penting adalah aku akan mulai menerima orang lain. Sepuluh tahun. Karena kamu, aku telah menjebak diriku sendiri. Aku membuat alasan untuk diriku dan kamu berulang kali. Persetujuan diam-diam apa? Menikmati ambiguitas.
Seperti terlalu sibuk dengan pekerjaan. Persaingan dari rekan kerja. Aku berbohong pada diriku sendiri. Aku telah berbohong pada diriku sendiri begitu lama. Aku akhirnya tidak bisa menipu diriku sendiri. Sebenarnya hanya ada satu alasan. Adalah bahwa kamu tidak cukup mencintaiku. Mungkin kamu tidak pernah mencintaiku. Yang disebut berbalik adalah pantai. Seharusnya seperti ini. Han Ning. Ini bukan masalah sepihak. 10 tahunmu. Juga 10 tahun saya. Itu kamu. Saya juga menghormati kata-kata kamu untuk kembali. Semoga kamu selamat berkencan. Terima kasih. Selamat datang berkunjung lagi. Yaki, Ah, Zijun. apakah kamu tidak pulang ke kampung halaman untuk sesuatu? Ya, saya pulang sekali. Ada pasien di rumah yang perlu dirawat, jadi kamu tidak bisa kembali. Ya, ada pasien. Saya menemukan seseorang untuk merawatnya. Jadi saya kembali. Jadi kamu masih bekerja di rumah Chen Junsheng. Tidak. Ling Ling memanggil saya. Dan meminta saya untuk melakukannya. Dan juga memberi saya lebih banyak uang. Saya pergi setelah 2 hari karena saya tidak merasa baik. Saya terutama takut mempermalukan kamu. Selain itu saya hanya seorang pekerja. Lebih banyak uang lebih baik. Tapi saya sudah bersama kamu dan Pinger begitu lama. Saya tidak terbiasa jika berubah. Kalau begitu saya akan naik dan mengambil Hei screenshot. Zijun, bagaimana Pinger? Dia baik-baik saja. Di mana kamu tinggal sekarang? Saya ingin mengunjungi Pinger ketika saya ada waktu. Dia dibesarkan oleh saya. Saya sangat merindukannya. Saya tahu Zijun. Saya pergi ketika kamu membutuhkan bantuan paling banyak. Itu kesalahan saya. Tapi saya punya anak dan orang tua di rumah. Saya harus mengirim uang kembali setiap bulan. Jika sebelumnya, saya pasti tidak akan mengerti kamu. Sekarang saya juga seorang pekerja yang mencari uang dengan bekerja. Jika bos lain menawarkan lebih banyak uang dengan lingkungan kerja yang lebih baik dan intensitas tenaga kerja lebih kecil, saya akan pindah tanpa pikir panjang. Zijun, kamu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Itu bagus. Saya akan mengunjungi Pinger ketika saya ada waktu. Saya lihat kamu sudah kurus sedikit. Jaga dirimu baik-baik. Aku akan menjemput Pinger. Hei. Ah, Zijun sudah di sini. Masuklah. Sudah makan? Sudah, aku tidak akan masuk. Pinger, ayo pulang. Mama kenapa datangnya pagi sekali? Aku mau main sebentar lagi. Kamu sudah main selama 2 hari. Kamu ada sekolah besok. Boleh kita pulang lebih awal? Mama boleh aku main 10 menit saja? Masuklah. Mereka tidak di sini. Mereka pergi pejai-pejai sekali. Mereka takut Pinger tidak terbiasa dengan banyak orang. Mama, aku hanya main 10 menit. Aku akan pergi setelah menyelesaikan mobil ini. Masuklah. Ah. Duduklah sebentar. Bagaimana kabarmu? Sibuk akhir-akhir ini? Tidak apa-apa. Aku dengar dari Pinger kalau kamu sering pesan makanan malam. Makan terlalu banyak makanan pesan tidak baik untuk kesehatan. Tapi anak-anak masih kecil. Ayo bawa mobil ini pulang dan rakit ya. Ya, Tid. Biarkan anak main lebih banyak jika dia mau. Bagaimana kalau jangan pulang hari ini? Biarkan Junsheng mengantarnya ke sekolah besok. Dia masih punya banyak buku sekolah di rumah. Kalau begitu ambil saja. Tidak masalah besar. Pinger, ayo bawa mobil ini pulang dan rakit ya.
Kalau kita tidak pergi sekarang, akan terlambat kalau kita pulang. Kita masih harus sekolah besok, tunggu. Mama, aku akan selesaikan merakit mobil ini. Oak, kamu membuat anak itu menangis. Kamu sedang apa? Pinker, jangan menangis. Ayo Ayo, bawa pulang dan rakit ya. Tidak. Oh, Pinker, jangan menangis. Nenek akan ambilkan handuk untukmu. Tidak. Kamu biarkan anak itu bicara apa yang kamu mau. Turunkan anak itu. Ah, Biarkan Ping Er yang memutuskan mau pergi atau tinggal di sini. Ini anakku. Tentu saja dia harus pulang bersamaku. Kenapa kamu serius sekali? Pinker, ayo. Kamu ngapain? Pinker pergi. Aduh, jangan tarik anaknya. Cepat. Oke. Jadi anak baik. Ayo Pinker. Jadi anak baik ya. Yun Er di luar hujan. Ayo pakai topimu. Cepat kita ke gerbang kompleks. Lalu kita pulang, ayo. aku tidak mau. Kamu harus memakainya. Pakai dan ayo pergi. Pergi. Cepat. Tidak. Kamu baik-baik saja. Ayo lari lagi. Oke, cepat. Lari ke pintu dan kamu bisa naik taksi, oke? Aha, aku tidak mau. Jadi anak baik, Linger. Ayo lari lagi. Dan kita bisa naik taksi di pintu. Dan kita bisa cepat pulang, oke? Mama, sepatuku basah. Mama tahu sepatumu basah. Kita lari lebih cepat saja. Dan pulang cepat ganti sepatu yang kering, oke? Aku tidak mau sama kamu. Sepatuku basah. Mama, aku mau pulang ke rumah papa. Ah, aku ingin kembali ke rumah ayah. Aku ingin kembali ke rumah ayah. Kamu senang hari ini? Ya, aku senang. Mari kita bermain setiap minggu mulai sekarang. Ayaum. Ayah. Ya, ada apa? Ayo pergi. Ayo pergi. Paman dan Bibi, kami membelinya untuk kalian saat berbelanja. Lihat apakah kalian suka. Oh, mengapa kalian membeli ini? Jika kami butuh sesuatu, kami akan membelinya sendiri. Jika kami tidak membutuhkannya, bukankah itu sia-sia? Bibi, coba pakai sepatu ini. Coba pakai dan berjalan-jalan sangat nyaman. Aku punya banyak sepatu. Ya, kamu bisa mengembalikannya besok. Kamu harus mencoba sepatu ini. Jika kamu merasa tidak pas, aku akan mengembalikannya besok, oke? Apa? Sepatu ini terlihat cukup bagus. Cukup nyaman. Juga sangat anti-slip. Pak, ini untuk pria. Jun Sheng. Luo Zijun. Kalian perlu berbicara baik-baik dengannya. Bagaimana dia bisa merawat anak seperti ini? Ada apa, Ayah? Untuk bermain. Ada apa? Jun Sheng ah. Zijun tidak seperti ini sebelumnya. Aku tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Dia seperti minum obat yang salah. Hanya saja Ping Er ingin bermain di sini sebentar. Tapi dia menolak. Dia langsung menariknya pergi. Katakan padaku, kita masih di sini.
Jika mereka di rumah sendirian, aku tidak tahu seberapa galak mereka nanti. Junsheng, meskipun kalian sudah bercerai, tapi Ping Er tetap cucuku. Dan anakmu. Kamu tidak bisa begitu saja mengabaikannya. Kamu tetap harus menanyakan kabarnya. Menurutku mungkin beginilah keadaannya. HM, dia sangat terburu-buru membawa Ping Er pergi. Mungkin dia takut malu. Itu juga bisa dimengerti. Mintalah Ping Er datang lebih sering di masa depan, dan dia akan terbiasa. Ayah. Ayah. Ling benar. Aku minta maaf padamu, ini salahku. Aku agak pemarah hari ini. Tapi itu karena kamu tidak bekerja sama denganku, benar kan? Bukankah kita seharusnya pulang lebih awal? Hujan masih deras di luar. Kamu basah kuyup oleh hujan tapi tidak mau mandi. Kalau sampai kamu masuk angin, bakal absen sekolah beberapa hari. Suhu air di kamar mandi kita panas dan dingin bergantian. Itulah kenapa kamu bisa masuk angin. Punya ayah tidak akan seperti itu. Bulan depan aku akan beli pemanas air yang lebih baik. Nenek juga akan buatkan jus untukku. Tapi kamu tidak. Aku tidak menolak. Tentu saja lebih baik makan buah segar daripada minum jus. Lebih bergizi. Tapi jus enak. Dan ayah tidak perlu berdesakan di bus atau kereta bawah tanah. Kamu hanya perlu bersabar dan bertahanlah. Tapi Bu, ini awalnya rumah kita. Ini tempat kita tinggal. Aku kasih kamu contoh. Bayangkan kamu kehilangan sesuatu secara tidak sengaja. Tapi orang lain yang menemukannya dan menolak untuk mengembalikannya. Ketika kamu meminta kembali barangmu, dia bilang itu salahmu karena kehilangannya. Apa yang harus kita lakukan? Kita cuma bisa bekerja keras untuk mendapatkan uang lebih banyak, untuk membeli yang lebih baik, dan mengingatkan diri sendiri agar tidak kehilangan lagi lain kali. Benar kan? Apakah lebih baik bertemu orang ini atau melewatkannya? Tidak masalah. Siapa orang ini? Bahkan tidak penting. Yang penting adalah saya harus mulai menerima orang lain. Cerita saya dan kamu berakhir mulai sekarang. Yang disebut berbalik adalah pantai. Seharusnya seperti ini. 10 tahun kamu. Juga 10 tahun saya. Selamat tinggal, Ibu. Selamat tinggal. Luo Zijun. Halo Luo Zijun. Saya Jin Wan Kuan dari Departemen Penjualan Mall. Kamu mungkin tidak mengenal saya,
Tapi saya mengenal kamu. Kamu tidak bisa mendapatkan taksi di jalan ini kan? Apakah kamu akan bekerja? Naik mobil saya. Tidak, tidak. Saya akan naik taksi sendiri. Tidak, terima kasih. Tidak ada taksi di jalan ini. Saya tahu. Saya melewati jalan ini setiap hari. Maaf merepotkan kamu. Tidak apa-apa. Saya juga akan bekerja. Ayo pergi. Apakah kamu sedang dalam perjalanan? Saya sedang dalam perjalanan. Terima kasih. Maaf telah merepotkan kamu. Mobilnya agak berantakan. Maaf merepotkan. Oh, tidak apa-apa, ayo pergi. Saya melewati jalan ini setiap hari. Silakan. Tidak, maksud saya. Saya tidak menyangka akan ada begitu banyak lalu lintas hari ini. Apakah kamu tinggal di dekat sini? Ya, saya tinggal di belakang sini. Saya pernah melihat kamu. Saya pernah melihat kamu menunggu bus di sini. Saya tidak punya keberanian untuk menyapa kamu. Anak saya sekolah di sini. Saya mengantarnya setiap hari, lalu naik bus ke tempat kerja. Oh, kalau begitu kita benar-benar Sarah. Anda bisa naik mobil saya ke depannya, apa itu Sarah? Tidak, 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 tidak. Hanya saja hari ini sangat macet. Biasanya tidak seperti ini. Saya bisa naik bus tepat waktu. Sebenarnya saya bisa menyetir sendiri. Kalian berdua juga bisa naik mobil saya. Kita bisa ngobrol di mobil kan? Tidak perlu berdesak-desakan di bus. Ini situasi yang saling menguntungkan. Masih merepotkan. Selain itu sulit parkir di gerbang sekolah. Menunggu seperti ini tidak mudah jika polisi lalu lintas datang. Ambil saja jika bertemu saya. Sama-sama. Gratis jadi ambil saja. Hahaha. Macet lagi. Ya. Halo, pesanan takut Anda sudah siap. Terima kasih. Terima kasih, hati-hati. Permisi. Apakah Tuan Jin Wan Kuan ada di sini? Oh, tunggu sebentar. Lau Jin ada yang mencari Anda. Oh, siapa? Xiao Luan. Kenapa kamu di sini? Masuk dan duduklah. Tidak, tidak, tidak. Saya tidak akan masuk. Saya harus kembali bekerja. Saya naik mobil Anda pagi ini, lalu membeli beberapa camilan. Anda bisa berbagi dengan rekan kerja Anda. Itu hanya tumpangan. Anda tidak perlu terlalu sopan dengan rekan kerja Anda. Tidak, tidak, tidak kalian. Anda bisa memakannya sebagai camilan sore jika lapar. Anda bisa melihatnya. Saya pergi dulu. Selamat tinggal. Oh, terima kasih. Lau Jin, dia adalah Luo Zijun. Luo Zijun sedang menunggu bus setelah mengantar anaknya. Dan macet. Aku bilang kamu bisa naik mobilku untuk berangkat kerja bersama. Kita berdua punya anak. Apalagi yang kamu katakan? Apa salahnya punya anak? Susah sekali dia membesarkan anak sendirian. Kamu pasti suka dia. Maksudmu apa? Aku pikir dia orang baik. Kamu pasti tertarik dengan ketampanannya. Dia tampan. Tapi dia orang baik. Hei Jin, kamu tidak bisa tahu hati seseorang. Kamu orang jujur. Kamu harus hati-hati dengan wanita. Terima kasih Lau Liu. Cepat suruh dia diam. Oke, mari kita bagikan ke semua orang. Terima kasih, Jin. Kasih aku sepotong. Oke. Hei, diam kamu. Ah, Xiao Luo Hei. Kebetulan sekali. Kamu pulang kerja. ya, ya, ayo. Naik mobilku. Ah, tidak usah. Aku tidak buru-buru. Kamu duluan saja. Sekarang macet. Kamu jemput anakmu. Ya. Kalau baju dijemput dia lebih awal. Supaya anak tidak menunggu di sana. Tidak, 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 tidak. Oh, jangan sebut-sebut. Jangan sungkan. Aku benar-benar minta maaf. Jangan pedulikan mobilku yang tua. Terima kasih. Oh, jangan sungkan. Oke. Enak kan nyamannya? Kamu tidak ada acara nanti. Gak apa-apa. Bukan masalah. Nggak masalah. Apa kabar? Xiaolu, kamu bisa pakai mobilku untuk pergi dan pulang kerja.
Aku juga terima kuenya. Jangan terlalu sopan nanti. Aku nggak bisa gratis-gratis pakai mobilmu. Jarak yang aku tempuh sama aja mau kamu naik mobilku atau enggak. Aku tetap nyetir kok kalau kamu nggak naik. Sayang banget kalau nggak naik. Gimana kalau gini? Ya udah kamu bisa kasih aku bayar sebagian biaya bensin sama parkir, biar aku ngerasa lebih nyaman. Dengan begini kamu bisa. Aku juga lebih gampang. Ini bagus buat kita berdua, oke? Ngomongin duit bikin boring. Aku kan bukan supir taksi, haha. Kalau gitu aku nggak bisa naik mobilmu. Hey Camel. Kamu traktir aku makan. Oke sekarang udah adio. Oke. Jangan nolak. Naik mobilku. Udah deal. Oke, makasih. Ya udah besok. Besok aku jemput kamu di gerbang sekolah. Oke. Hei Cahaya. Dah. Terus aku bilang, kamu kan pernah masuk majalah. Kualitas hidupmu tinggi banget. Dan belum ada yang wawancara kamu. Terus dia bilang, kita saling ngerti banget. Pas aku di Prancis, ada majalah yang beneran wawancara aku. Aku merinding sampai ke ujung rambut. Terus dia ngeluarin hadiah dan bilang, ini gelang Cartier yang aku bawa dari Prancis. Gelang Cartier. Terus dia bilang tegas, kamu harus terima ini. Aku benci kalau orang menolak aku. Hahaha. Biar aku kasih tahu. Hey. Bukan dia selalu congcong nanian MU? Bukankah dia seperti ini sebelumnya? Aku tidak melihat dia punya potensi seperti itu sebelumnya. Hei, bagaimana dengan gelang itu? Apakah kamu mengembalikannya? Tentu saja aku tidak bisa menerimanya. Itu bernilai puluhan ribu yuan. Sangat populer sekarang. Banyak orang memakainya. Aku tidak berani menerimanya. Orang yang memberimu hadiah puluhan ribu yuan saat pertama kali bertemu, tidak berada di jalur yang sama dengan aku. Aku benar-benar tidak berani menerimanya. Tidak berada di jalur yang sama denganmu. Siapa yang berada di jalur yang sama denganmu? Orang seperti ini, sukses dalam karir, dan bisa menghasilkan uang, dan mau menghabiskan uang untukmu. Dia membelikanmu Cartier begitu bertemu. Kalau aku punya salah satu dari ini, aku akan mati tanpa penyesalan. Teng Jing, aku tidak mengatakan kamu. Kamu sudah melihat terlalu banyak hal baik, dan kamu bingung. Siapa yang berada di jalur yang sama dengan dia? Tidakkah kamu melihat itu? Li Rui menghabiskan puluhan ribu yuan untuk gelang untuk menyenangkan. Untuk menyenangkan dia itu membosankan. Hihan menghabiskan puluhan ribu untuk membeli ikan dan memotong 2 iris untuk dimakan di restoran Jepang yang disebut romantis. Tapi Nona Tang, di dunia ini untuk menemukan orang kedua seperti Hihan yang berpura-pura begitu menggemparkan dan menggemparkan aneh masih unik. Tidak, Oak, kamu hanya makan ikan bernilai puluhan ribu yuan. Setelah makan, bisakah kamu hidup selamanya? Siapa yang gila menghabiskan puluhan ribu untuk ikan? Hei, puluhan ribu yuan, bukan beberapa yuan. Habis setelah dimakan. Kamu tahu nggak? Sekarang dengan puluhan ribu yuan bisa beli mobil bagus. Dengarkan ya. Oke, udah berhenti ngomong. Setiap orang punya nilai yang berbeda. Lakukan saja apa yang kamu suka. Contohnya kamu datang ke sini terlambat dan bikin pangsit untuk keponakanmu, lalu simpan di kulkas. Kalau aku cuma beli yang beku di supermarket. Rasanya lebih enak kalau bikin sendiri. Yang di supermarket mahal dan gak enak. Ngomong-ngomong itu cowok namanya Lao Jin ya? Kenapa aku nggak bawa kamu 30 pangsit? Kenapa aku harus kasih dia pangsit? Dia itu hadiah dari Tuhan. Cowok yang baik banget. Jangan sampai kehilangan dia. Kamu bakal nyesel kalau kehilangan dia. Aku ini nimpo. Aku cuma nebeng sama dia. Itu cuma berarti dia orang baik. Bukan berarti dia jomblo. Cerai dan cari nikah lagi, oke? Kalau dia punya istri dia gila. Dia minta antar jemput kamu setiap hari. 30 atau 50 kali. Hei, udah. Kamu harus nikah sama dia cuma karena dia baik? Nikah itu nggak kayak beli kulkas. Nggak cukup cuma diam hemat energi dan besar. Bukan beli tapi menang. Kalau kamu beneran menang kulkas kamu nggak mau? Nggak ambil itu bodoh. Kamu takut putus asa setelah cerai. Takut nggak ada cowok yang mau sama kamu. Dan takut kesepian seumur hidup. Liu Zijun, kalau kamu beneran si Lao Jin ini, aku yakin kamu bakal nyesel dalam 3 bulan. Zisun, kalau aku kalah aku kasih kamu gelang Cartier. Oh, kamu bilang itu. Kamu dengar apa yang dia katakan? Kamu tunggu dulu. Pasti lebih baik dari 3 bulan. Hahaha. Kamu cuma tertawa. Hahaha. Seberapa senang pun kamu nggak bisa bertahan 3 bulan. Aku mau mandi. Aku akan menginap di sini hari ini. Zikun, kamu mau menginap di sini juga? Oh enggak, aku harus buat sarapan untuk adikku. Dan Bai Guang untuk sarapan. Siapa sih Bai Guang itu? Dia nggak kerja dan nggak cari uang. Kenapa dia nggak tinggal di rumah aja buat melayani kamu? Aku penasaran banget.
Kamu bisa bertahan begitu lama. Bagaimana bisa ada hal seperti itu di dunia ini? Apa dia ganteng? Atau dia punya kemampuan khusus? Ah, yang bener aja. Udah deh, jangan bercanda. Kamu mandi aja. Kita berdua nggak bisa saling mengerti. Tapi aku nggak satu-satunya yang kayak gini. Ya udah, kita jalani aja. Kamu nggak akan ngerti. Kamu akan ngerti. Zijun, aku sudah di gerbang kompleks. Kamu nggak buru-buru? Zijun, aku sudah di gerbang kompleks. Kamu nggak buru-buru? Siapa Lau Jin? Gimana dia tahu kamu tinggal di sini? Aku bilang ke dia kemarin. Oh. Oh enggak, aku udah ketahuan. Setiap hari aku pergi kerja, ada mobil khusus yang jemput aku. Kamu pikir aku harus kasih dia uang bensin? Orang yang nebeng biasanya kasih uang bensin ke sopir. Bodoh apa mereka mau uangmu? Yang mereka mau itu kamu oke. Hei, jangan lupa bawa pangsit. Atau kamu bisa kehilangan gelang carti remyu. Kamu akan nyalahin aku. Hei Xiaoluo, Ya ayo pergi. Ping Er paman, selamat pagi. Hahaha. Ini teman baikku Tang Jing. Oh, halo ha. Saya Lau Chen. Emas 10.000 tael. Kemarin saya dengar kamu tinggal di kompleks ini. Saya pikir, jadi saya bawa mobil ke gerbang. Antak Megamak, kamu naik Oh, terima kasih. Masuk mobil. Ayo kita naik mobil saya bersama. Oh tidak, kamu duluan saja. Saya punya mobil dan saya akan menyetir sendiri. Oh, oke. Oke, kita duluan. Zijun, temanmu, Nona Tang, dia kerja apa? Perusahaan konsultan. Perusahaan konsultan. Oh begitu. Consultant Macam APA? Kamu sangat kaya dan menyetir BMW. Bukan konsultan yang biasa kita bicarakan. Pokoknya macam itu. Di perusahaan asing top. Di Lujia Zui, di area kantor mewah ini. Oh. Oh, jadi bagaimana kalian berdua bertemu? Teman sekampus. Oh, teman sekampus. Bagaimana kalian bisa menjaga persahabatan begitu lama? Sungguh tidak mudah. Melihat temanmu begitu high-end, saya sedikit gugup. Seperti orang biasa seperti kita. Kita bahkan tidak bisa berhubungan dengan kelas elit ini. Haha, apa saya terlalu banyak bicara? Lagi pula dia temanmu. Tidak. Tidak pantas bagi saya untuk mengatakan itu. Saya tahu ada jarak yang besar antara kita. Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Hei, kamu sudah sarapan belum? Aku beli beberapa barang. Ayo kita lihat ada apa yang bisa dimakan Ping Er. Kami sudah makan. Ping Er, ada susu kamu bisa minum. Iya, Minum lebih banyak. Bagus untuk kesehatanmu. iya. Aku akan bawa ke sekolah untuk diminum. Oke. Ambil semuanya. Benar kan? Ayo. Hahaha, Kenapa kamu tersenyum padaku? aku senang untukmu. Kamu bilang kamu sudah bercerai dan membesarkan anak sendirian. Akhirnya ada yang akan menjemput dan mengantarmu pulang kerja. Oh, itu cuma kebetulan sejalan. Semuanya dimulai dari kebetulan sejalan. Aku adalah gadis murni di usia 20-an. Aku sudah bekerja di sini selama 2 tahun, tapi tidak ada yang bilang untuk menjemput dan mengantarku pulang sejalan. Aku pindah. Ya, kamu datang agak terlambat. Tapi kita semua tahu bahwa manajer departemen penerimaan Jin adalah pria baik yang sangat dihormati. Kamu lihat kita suka makan makanan pedas saat makan di luar.
Suatu kali aku sakit perut setelah makan. Jin bahkan menyiapkan obat perut. Karena takut perut kita tidak nyaman. Sangat perhatian. Hei, kamu tahu sesuatu tentang masa lalunya? Aku bahkan tidak tahu apakah dia sudah menikah. Punya anak. Dia sudah bercerai. Istrinya meninggalkannya saat hamil 3 bulan. Dia bahkan tidak mau anaknya. Jin memintanya untuk melahirkan anak itu dan melakukan apa yang dia inginkan. Tapi istrinya menolak. Ya Tuhan. Lau Jin punya 2 rumah. Setelah bercerai, dia memberinya sebuah rumah untuk mantan istrinya dan pria yang kemudian dinikahinya. Yah, sepertinya. Setiap orang memiliki sejarah sedih yang mereka simpan sendiri. Jadi dia adalah orang yang baik dan memiliki hati yang baik. Ada orang yang ingin bersamanya. Tapi dia tidak menyukai mereka. Dan dia tidak menyukai mereka. Dan dia tidak akan pernah memanfaatkan orang lain secara ambigu. Dia adalah seorang pria terhormat. Aku akan bekerja. Hei, Di mana Hihon? di kantor. Dia memintamu untuk menungguku di pintu. Tidak, aku hanya ingin berbicara denganmu. Tanya. Ya. Ketika Zijun menjemput Ping Er dariku di akhir pekan. Orang tuaku bilang mereka sepertinya sedikit berselisih. Aku tidak tahu apakah dia mengatakan sesuatu padamu. Aku tidak berpikir dia tidak senang. Sekarang dia memiliki beberapa pengalaman dan tips. Dia seharusnya lebih nyaman. Jangan berpikir bahwa kamu meninggalkannya. Hidupnya akan gelap mulai sekarang. Seseorang akan secara alami memperlakukannya seperti harta. Ini yang Chen Xin ajarkan padaku, untuk pria dan wanita di daerah yang berbeda, dan kelompok usia yang berbeda dari pria dan wanita, memiliki preferensi yang berbeda dalam rasa. Tapi kamu melewatkan satu poin, yaitu pekerjaan. Sebenarnya ketika sementara tidak lagi untuk, tapi untuk bersantai. Jadi kesempatan praktis sangat penting, di rumah, di kantor, atau di luar ruangan. Apa yang kamu tertawakan? Aku tertawa dengan efisiensimu. Chen Junsheng baru saja menyelesaikan PPT tadi malam. Kamu datang padaku pagi-pagi untuk meminta rasa bersalah. Di mana Chen Junsheng? Kenapa dia tidak masak? Dia ketakutan. Dia harus cepat beradaptasi dengan operasi berkecepatan tinggi dari kerjasama BNT kita. Bukankah kamu kencan tadi malam? Ya. Aku bisa menyeimbangkan pekerjaan dan kencan. Bagaimana dengan lulusan Princeton? Itu bagus. Dia terlihat seperti orang yang sangat sukses. Tentu saja yang paling penting adalah dia sederhana dan jujur. Kami dulu sekelas. Jadi kami secara alami punya banyak topik untuk dibicarakan. Kedengarannya bagus. Aku akan tunjukkan padamu kalau ada kesempatan. Review. Apa identitasmu? Aku sangat cerewet. Aku pasti akan mengatakan hal buruk tentang dia. Aku akan mengkritik semuanya. Untuk menghindari memalukanmu, sepertinya lebih baik tidak. Selain itu, dia adalah siswa terbaik dari Princeton. Mungkin tidak menyukaiku. Kamu punya kecerdasan emosional yang lebih tinggi dariku. Kalau kamu merasa itu baik, dan kamu bisa bahagia dengan orang ini dalam waktu lama, maka itu bagus. Dalam kehidupan cinta, ini tidak seperti membeli baju atau sepatu. Dan kamu tidak perlu bertanya pada orang lain, apakah itu terlihat bagus kan? Apa ini? Kamu menemukan masalah semalam. Dan kami memperbaiki masalahnya semalam. Ketika aku mengirimnya padamu semalam, aku juga mengirimnya ke Hihan. Dia meneleponku dan memintaku datang ke perusahaan segera. Kami bekerja bersama sampai 1 jam yang lalu.
untuk mengejar efisiensi kerja BNT. Dan tidak diremehkan oleh Miss Tang. Kami harus menjadi yang pertama. Dan mengerahkan semua usaha. Aku tidak menyangka Hihan akan meneleponku di tengah malam. Secara logis, ini adalah pekerjaanku. Dia telah bekerja lembur tanpa tidur. Aku harus melakukan lebih banyak. Aku akan bawa pulang dan membacanya. Dan aku akan memberikan feedback setelah membacanya. Aku selalu siap. Kamu benar-benar membuatku terkesan. Aku harap kamu tidak akan bermalas-malasan di masa depan. Aku selalu siap. Kalau begitu aku akan keluar dulu. Hei Junse, perusahaan sedang mengadakan acara. Masih banyak mainan yang tersisa. Biarkan anak-anak datang dan memilih beberapa mainan yang mereka sukai. Keduanya adalah anak laki-laki. Mereka pasti akan menyukai barang-barang ini. Baiklah, besok aku akan menjemput Jiasin untuk memilih. Mungkin tidak bisa hari ini. Ping Er akan datang ke saya akhir pekan ini. Selain itu, ibunya belum memutuskan apakah akan membiarkannya datang. Maka kamu bisa menjemputnya setelah pulang kerja. Bagaimanapun juga kamu harus menunggu tanggapan Tang Jing di sini. Tinggal antar dia pulang malam ini. Sebenarnya saya pikir, dibandingkan dengan anak Lin Lin, Ping Er mungkin lebih membutuhkan mainan ini. Atau dia membutuhkan kamu untuk membawanya ke sini. Dan memilih mainan favoritnya bersamamu. Saya mengerti. Tapi saya ada rapat jam 4.30 hari ini. Rapat akan selesai jam 8 atau 9 malam. Bagaimana kalau begini? Jika memungkinkan, saya akan pergi menjemput anakmu untukmu. Kamu bisa menemaninya memilih. Lalu saya akan mengantarnya pulang. Itu bagus. Maka saya akan menelepon Si Jun. Terima kasih, itu saja.